Halo, selamat datang kembali di kelas Matematika Rekayasa. Kali ini di minggu keempat kita akan masih tetap membahas sistem persamaan linear ya. Di mana di dalam sistem persamaan linear kemarin kita sudah membahas mengenai dua cara ya. Dua cara mencari sebuah solusi dari sistem persamaan linear tiga variabel. Jadi kita bisa pakai cara eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan, di mana ini akan berhubungan dengan matriks ya, di mana kita membuat menggunakan operasi elementer baris, dan kalau di Gauss kita membuat menjadi matriks epsilon baris, dimana tapi kalau di Gauss-Jordan ini kita lanjutkan sampai kita membuat matriks epsilon baris yang tereduksi. Jadi begitu kemarin dua contoh dari penggunaan eliminasi Gauss ya, dan kemarin kita juga sudah mencontohkan bagaimana kita menggunakan eliminasi Gauss dan Gauss-Jordan untuk menghitung atau menyelesaikan sebuah sistem persamaan linear tiga variabel. Nah, kemudian di minggu keempat ini kita akan menggunakan sistem persamaan linearnya yang menggunakan namanya metode Cramer. Jadi kita akan menggunakan metode Cramer di sini. Jadi kalau saya jelaskan dulu, kalau pakai metode Cramer itu sebenarnya apa? Kalau kalian ingat namanya matriks, matriks itu pasti punya yang namanya determinan. Kalau misalkan dia matriks yang dua variabel, determinannya akan gampang ya. Jadi kalau misalkan kalau dia matriks yang dua variabel, kita punya dua, ini deh yang contohnya itu 3, 2, min 2, min 1, berarti determinannya tinggal ini dikalikan, min 3 dikurangin 2 dikalikan min 2. Jadi min 2, berarti min 3 plus 4, berarti dia plus 1, ini nilai determinannya. Determinannya nilainya 1, begitu. Oke. Nah, kemudian, apa ini? Oke, lanjut. Nah, kemudian sekarang jadi kita mencari determinan ya. Kalau kita pakai metode Cramer itu kita akan menggunakan yang namanya determinan itu. Nah, ya gimana sih cara menggunakan determinan untuk mencari sebuah solusi gitu. Nah, jadi yang pertama gitu ya, dan ada beberapa istilah dulu yang harus kalian pahami gitu ya. Yang pertama adalah sistem persamaan linear. Kemarin kita sudah belajar bahwa sistem persamaan linear adalah persamaan. Kenapa dia disebut linear? Karena dia berderajat 1 ya. Dan kemudian kita membuat matriks koefisiennya, di mana kalau kita punya sistem persamaan linear yang ada X, Y, Z, atau A, B, C, atau X1, X2, X3, Xn, sampai Xn, jadi kita membuatnya di dalam matriks koefisiennya dulu. Kita membuat dia jadi matriks koefisien. Contohnya adalah di SPLDV ya. SPLDV itu dua variabel yang di sini. Berarti kita ambil ininya ya, 3, min 2, 2, min 1. Ini matriks koefisiennya. Di mana nanti kita akan juga mengenal matriks konstanta. Matriks konstanta ini apa? Kalau di metode Cramer ini kita akan mengenal matriks konstanta. Yaitu apanya? Yang disama dengankan ini. Kalau kemarin di eliminasi Gauss ya kita menulisnya bisa seperti ini ya, 2, min 1, dan kemudian kita 6, 4, di mana nanti akan kita operasikan secara Gauss bahwa dia jadi 1 ini ya, ini harus jadi 1, 0, berarti 0, 1 gitu. Jadi seperti itu kalau di eliminasi Gauss dan Gauss-Jordan-nya nih. Nah, kalau di metode Cramer sekarang ini kita tidak pakai seperti itu, tapi kita mengenal namanya matriks koefisiennya dengan matriks konstantanya. Ini nanti buat apa ya? Untuk menyelesaikan gitu. Kita lihat ya. Seperti apa itu penyelesaiannya? Sebentar. Oke. Nah, dalam aturan Cramer, teorema dari aturan Cramer ini ada syaratnya ya. Jadi syaratnya itu apa? Kalau ada matriks AX B, AX sama dengan B gitu. Nah, kita harus menemukan determinannya bahwa dia determinan dari A, matriks A tersebut tidak boleh sama dengan 0. Jadi misalkan yang tadi gitu ya, kita punya berapa tadi ya? 3, min 2, 2, min 1. Oke, 3 min 2, 2 min 1, tadi berarti kita punya 3 min 2, 2 min 1, di mana berarti determinannya tadi sama dengan 1 ya, min 3 tambah 4, min 3 tambah 4 berarti 1, nah determinannya ini kan tidak sama dengan 0,
maka aturan Cramer bisa digunakan. Tapi kalau determinannya sama dengan 0, aturan Cramer nggak bisa digunakan. Sebenarnya intinya hanya sederhana ya, kenapa kalau dia determinannya 0 tidak bisa digunakan? Karena nanti hasilnya tidak hingga. Kenapa? Karena nanti kita mencari solusi X1, X2, X3-nya, itu kita mencari determinan dari A1 dibagi determinan A. Bayangin kalau determinan A-nya 0, berarti kan nanti hasilnya jadi tak hingga kalau dibagi sama 0 ya. Oleh karena itu kenapa kalau kita mau pakai aturan Cramer, pastikan dulu bahwa determinannya tidak sama dengan 0 begitu. Oke, kita lanjut. Oke. Dan yang pertama kita bahas yaitu aturan Cramer dalam kalau dia sistem persamaan linearnya dua variabel. Kalau dua variabel kita punya ini ya, hanya dua variabel saja yaitu di sini X, Y. Dan kemudian kita membuat dia menjadi matriks koefisiennya. Matriks koefisiennya berarti A11, A12, A21 sama A22 dan kemudian matriks konstantanya adalah C1 dan C2. Di mana kita akan mencari determinannya dari ini tadi ya, determinannya adalah ini dikali gitu ya. Jadi A11 dikali A12 gitu ya, dikurangi apa? Dikurangi A21 dikali sama A22. Itu determinannya. Setelah kita ketemu ke determinan dari matriks koefisiennya, sekarang kita akan memasukkan matriks konstantanya menjadi salah satu ini. Maksudnya gimana sih, Bu? Maksudnya ini kan saya bisa menuliskan dia jadi seperti ini ya, A11, A12, A21, A22. Kemudian kita punya XY adalah C1 dan C2. Nah, berarti kalau nanti kita mau mencari, kita sudah mencari determinan dari matriks koefisien ini, kita ketemu determinannya. Kemudian kita harus mencari determinan dari X. Nah, yang mana yang X? Yang sini. Yang sini berarti kamu tutup. Kalian tutup, ini diganti sama matriks konstanta. Jadinya seperti ini. Kalau X. Jadi yang X, yang ini digantikan dengan matriks konstantanya. Jadi makanya dia C1, C2. Baru yang kanannya A1, A22 ini tetap, baru dicari determinan dari X sama seperti contohnya yang di atas, cari determinan. Nah, kemudian kalau kalian harus cari apa lagi untuk mencari nilai Y-nya gitu ya, kita harus mencari terlebih dahulu determinan dari matriks Y. Determinan dari matriks Y itu berarti sekarang bagian Y-nya ini yang digantikan oleh konstanta, matriks konstanta. Jadi A11, A21-nya tetap, dan kemudian yang Y digantikan dengan matriks konstantanya yaitu C1, C2, dan sama ini kalian cari determinannya. Dan apakah udah ketemu? Belum. Kita akan mencari nilai X-nya, itu adalah determinan dari X yang tadi kita sudah ketemui dibagi dengan determinan dari matriks koefisiennya kita. Dan di mana yang Y berarti determinan dari Y dikurangin, bukan dikurangin, mohon maaf, determinan dari Y dibagi dengan determinan dari matriks koefisiennya kita. Jadi seperti itu caranya untuk yang sistem persamaan linear dua variabel. Oke, kita langsung ke contoh ya. Jadi kalau kita punya sistem persamaan linear dua variabel yang seperti ditunjukkan di layar kalian sekarang ini, dan kemudian kita yang pertama kali harus kita lakukan pasti mengubah dia dalam bentuk matriks. Jadi merubah dalam dia bentuk matriks bisa tulis 2 gitu, min 5, min 3, 4 gitu ya. Dikali XY ini sama dengan 9 sama min 10 gitu ya. Nah, berarti yang harus kita cari determinan yang paling pertama adalah determinan dari matriks koefisien kalian. Jadi determinan dari matriks koefisien kalian adalah yang kanan dikalikan yang kanan. Jadi 2 kali 4 gitu ya. Dikurangin yang kiri dikalikan maksudnya diagonal sini ya, diagonal sini. Kalau yang kanan kali kanan nih. Yang kanan gini ya, diagonal kanan gini dan kemudian dikurangi diagonal kiri. Diagonal kirinya ada min 3 dengan min 5, berarti kita punya 8 dikurangin min kali min hilang berarti 15, 8 min 15 berarti determinannya min 7. Dan sekarang ini yang pertama harus kita cari. Dan kemudian 2 adalah kita harus menghitung determinan dari matriks X. Tapi harus kita ingat bahwa kalau matriks X berarti yang depan ini diganti dengan matriks konstantanya. Jadi yang depan diganti sama 9
min 10, yang belakangnya min 5, dan belakangnya lagi ini 4 ya. Nah, berarti kita punya dx-nya itu adalah ini dikali 36 dikurangi 50. 36 dikurangi 50 berapa nih guys? 14 ya. Min 14, sorry. Oke, yang ketiga adalah kita harus mencari matriks, kita harus cari matriksnya DY. Kita harus mencari determinan dari matriks Y, berarti kalau matriks Y yang X-nya tetap 2 min 3, yang Y ini digantikan dengan matriks konstantanya, berarti 9 sama min 10. Berarti tinggal determinan dari Y adalah 2 min 10 min 20 dikurangin 2, di min 27, berarti kita di sini dy-nya adalah 7. Nah, penyelesaian akhirnya berarti X itu adalah dx per D, di mana dx-nya min 14 dan D-nya ada min 7. Berarti kita di sini nemu bahwa nilai X adalah 2, dan di mana kalau nilai Y adalah dy dibagi D, determinan D, berarti dy-nya tadi kita punya 7, dan D-nya adalah min 7, berarti kita punya penyelesaian Y-nya min 1. Ini penyelesaian kita yaitu X-nya 2, Y-nya min 1. Bisa kita coba balikan ke sini ya. Kalau 2X min 5Y sama dengan 9, di mana X-nya 2, min 5, Y-nya min 1, ini berapa ini? Berarti 4. Min 5 gitu ya. Min minus 5, benar ya? Min minus 5 berarti plus 5, berarti ini hasilnya 9. Berarti solusi kita sesuai bahwa X adalah 2, Y-nya min 1. Ini untuk yang sistem persamaan linear 2 variabel ya. Oke, sekarang kita lanjut ke sistem persamaan linear yang 3 variabel. Jadi kalau di dalam sistem yang persamaan linear 3 variabel, intinya sebenarnya sesungguhnya sama. Jadi kita tuliskan dulu matriksnya ya, berarti matriksnya bisa dituliskan A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Kemudian di sini ada X, Y, Z, berarti sama dengan C1, C2, C3. Dan teorinya atau konsepnya tetap sama, yaitu kita mencari D, kalau determinannya berarti determinan dari matriks 3 variabel ini. Dan kemudian kalau kita mau menghitung determinan dari X, maka yang X yang depan ini harus digantikan dengan matriks konstantanya. Jadi seperti ini. Dan kemudian kalau Y berarti ya tinggal yang Y diganti dengan matriks konstantanya, yang lain tetap. Dan kemudian kalau yang Z berarti kita yang bagian Z diganti dengan matriks konstantanya. Jadi setelah kita tahu determinan dari matriks koefisiennya dan dari matriks X, Y, Z-nya, berarti kita bisa mencari solusinya, yaitu solusi X, Y, Z adalah dengan seperti cara yang tadi di SPLDV, yang 2 variabel, bahwa X-nya adalah determinan dari matriks X tadi, dibagi dengan determinan dari matriks koefisien. Dan kemudian Y-nya adalah determinan dari matriks Y tadi, dari matriks Y ini dibagi dengan determinan dari matriks koefisien yang di sini. Dan kemudian yang Z itu sama, berarti dia determinan dari matriks yang si Z ini dibagi dengan determinan dari matriks koefisien yang tadi sudah kita hitung di awal. Nah, yang berbeda bahwa jangan sampai lupa bahwa ini SPLTV ya, 3 variabel. Gimana cara cari ininya? Bagaimana kita cara mencarikan determinannya dari matriks ini gitu ya. Kalau determinannya dari matriks ini agak ribet ya sebenarnya kalau dia 3 variabel. Karena apa? Karena jadi kita punya begini. Ini kan kita harus mengalihkan gini ya. Ini dikalikan sini. Kemudian ini dikalikan, terus dikalikan siapa nih? Nah, nggak tahu ya. Nah, oleh karena itu kalau mencari determinan dari yang variabelnya kalau ada 3, kita harus menuliskan kembali yang depan 2 ini ya. Jadi ada A11, ada kita selalu mepet ini ya. Oke,
Ada A11, ada A21, A31, A12, A22, A32. Jadi matriks kita jadi seperti ini dan determinannya dicari dengan cara apa? Sama tadi, yang ini dikalikan yang ini dikalikan yang ini ditambah ini dikalikan ini mana ya? Ke sini ya? Sama kalikan ini. Terus ditambah lagi ini dikalikan ini dikalikan ini. Yang baru dikurangin ini saling dikali satu sama lain, dikurangin lagi ini, dikurangin lagi sama yang matriks ini. Gitu. Itu mencari determinan dari SPL atau sistem persamaan linear yang 3 variabel. Kita langsung ke contoh ya. Oke, kita kerjain yang sistem persamaan linear 3 variabel ini ya. Kita jadikan dulu matriksnya, bahwa matriksnya berarti oke, bentar. Saya pakai biru ini ya. Oke, coklat aja deh. Ya, SPLTV-nya itu berarti 1, 1, min 1 gitu. Kemudian 1, 2, 1. Kemudian 2, 1, 1. Kemudian X, Y, Z gitu. Adalah sama dengan min 3, 7, sama 4. Nah, kemudian yang pertama kali harus kita lakukan adalah mencari determinan dari matriks koefisien yang di sini. Berarti gimana? Tadi kalau 3 variabel kita harus menuliskan baris pertama dan ini kolom ya, kolom pertama dan kolom kedua lagi. Jadi kita 1, 2, 1, min 1, 1, 1, kemudian kita tuliskan lagi 1, 1, 2 dengan 1, 2, 1. Nah, ini gimana? Ini tinggal ini berarti kita 1 kali 2 kali 1, 2 gitu ya. Kemudian 1 kali 1 kali 2 itu berarti plus 2, di mana min 1 kali 1 kali 1 berarti dia min 1 gitu ya. Berarti kita terus kemudian dikurangin apa? Dikurangin yang sini. 2 kali 2 kali min 1 berarti min 4. Kemudian 1 kali 1, 1, 1 berarti 1 plus 1. Ini 1, 1, 1 berarti plus 1 juga. Nah, berarti berapa nih? 4 dikurangin 1, 3, dikurangin min 4 ditambah 2, min 2, min 2. Berarti kita punya determinannya adalah 5. Oke, kita simpan dulu, kita tuliskan di sini, berarti determinannya adalah 5. Kemudian kita hapus dulu ininya, biar nggak ribet gitu ya, biar nggak riweuh. Oke, dan kemudian sekarang kita melihat, kita menghitung determinan dari matriks X, di mana kalau matriks X berarti yang depan ini diganti sama matriks konstantanya, yaitu min 3, 7, 4, 1, 2, 1, min 1, 1, 1, dan yang kolom 1, kolom 2 diulangin jadi min 3, 7, 4, sama 1, 2, 1. Nah, berapa nih? Kita lihat min 3 kali 2 kali 1 berarti dia min 6. Dari 1, 1, 4 berarti plus 4. Min 1, 7, 1 berarti min 7. Dikurangin apa? Dikurangi, kita lihat 4 kali 2 kali min 1, min 8. 1, 1 min 3 berarti min 3. 1 kali 7 kali 1 berarti plus 7. Kita bisa lihat di sini min 6 tambah 4 min 2 min 7 berarti min 9 dikurangi min 8 min 3 min 11 tambah 7 berarti ini benar ya, min 8 min 3 tambah 7 berarti min 11 ditambah 7 itu berapa ya? Min 11 tambah 7 berarti 4 ya, min 4 ya. Berarti kita punya berarti min 9 ditambah 4 berarti kita punya min 5 gitu. Nah, kita punya dx-nya kita tuliskan di sini ya. dx-nya adalah min 5. Oke. Sekarang kita coba cari dy. Kalau dy berarti yang sini kembali yang tadi 1, 1, 2. Sekarang y-nya diganti min 3, 7, 4. Kemudian min 1, 1, 1. Dan ini dituliskan lagi min 3, 7, 4. Berarti determinannya adalah kita lihat 7 ditambah min 3 kali 1 kali 2, min 6, sorry. 7 min 6. Dan kemudian min 1, 1, 4 berarti min 4.
Dikurangin apa? Dikurangin 2 kali 7 kali min 1, min 14. 4 kali 1 berarti plus 4, ini min 3. Oke, berarti kita punya berapa di sini? Min 6, min 10, 7, min 10, berarti min 3. Dikurangi ini min 10, min 3, min 13. Berarti min 3 ditambah 13 hasilnya adalah 10. Kita tuliskan lagi di sini, dy-nya adalah 10. Nah, sorry. Nah, yang terakhir kita akan mencari dz-nya ya. dz-nya kita belum cari ini ya. Berarti kita hapus dulu. Kita cari yang terakhir adalah dz. Gitu. Oke, kita cari dz-nya. Oke, wait. Kita mencari dz. Determinan dari matriks Z. Matriks Z itu berarti 112, 121, ininya yang diganti min 3, 7, 4 gitu ya. Dan kemudian boleh dituliskan lagi 112, kemudian 121 gitu. Dan kemudian kita hitung aja langsung 1 kali 2 kali 4 berarti 8, 172 berarti 14. Min 3, 11 berarti min 3, dikurangin berapa? Dikurangin 4 kali min 3, min 12, ditambah 7, ditambah 4. Berarti kita punya 22 min 3 adalah 19, dikurangin min 12 plus 11, berarti min 1. Berarti 11 ditambah 19 ditambah 1, berarti sama dengan 20. Oke, kita punya di sini saya tuliskan dz-nya adalah 20. Selesai di sini berarti kita tinggal menuliskan ya, hasilnya dari solusinya kita dari sistem persamaan linear 3 variabel ini adalah yang pertama kita mencari nilai x, itu adalah determinannya si x dibagi dengan determinannya matriks koefisien berarti 5, determinannya X min 5 ya. Min 5 dibagi 5 berarti dia min 1. Dan kemudian yang Y adalah determinan matriks Y dibagi dengan determinan matriks koefisiennya. Determinan Y adalah 10 dibagi dengan 5 berarti Y-nya adalah 2. Dan kemudian yang Z adalah determinan si Z dibagi determinan matriks koefisiennya yaitu 20 dibagi 5 yaitu 4. Berarti kita punya penyelesaiannya X-nya min 1, Y-nya 2, Z-nya sama dengan 4. Mudah sekali, bukan? Kalau kita pakai aturan Cramer. Itu akan lebih mudah, jauh lebih mudah dibandingkan dengan kita pakai eliminasi Gauss atau Gauss-Jordan. Tapi harus dipastikan apa? Dipastikan tadi determinannya harus tidak boleh sama dengan 0. Karena kalau ini 0, kalian bagi gimana itu nggak ada hasilnya. Jadi tak terhingga hasilnya ya. Jadi kita bingung nanti solusinya seperti apa. Jadi oleh karena itu, harus dipastikan kalau mau pakai aturan Cramer yang harus dipastikan pertama kali adalah determinan dari matriks koefisiennya ini tidak boleh sama dengan 0. Baru boleh kalian lanjut melakukannya gitu. Baru boleh lanjut pakai metode Cramer gitu ya. Kalau tidak berarti kalian bisa pakai eliminasi Gauss maupun Gauss-Jordan. Oke, segitu dulu penjelasan mungkin dari metode Cramer ya. Kita bisa pakai di sistem persamaan linear yang 2 variabel. Kita juga bisa pakai di sistem persamaan linear yang 3 variabel gitu. Dan pokoknya intinya adalah kita bermain dengan determinan kalau kita pakai metode Cramer. Jadi kalau pakai eliminasi Gauss dan Gauss-Jordan adalah kita pakai membentuknya menjadi matriks epsilon baris dan matriks epsilon baris yang tereduksi gitu ya. Oke, semoga membantu dan semoga kalian bisa mengerti apa sih gimana sih caranya pakai metode Cramer, dasar-dasarnya pakai metode Cramer seperti apa, dan semoga video ini membantu. See you next time. See you di kelas besok ya.